Awal magang yang menyeramkan. Mas Randiva melangkah penuh semangat memasuki rumah sakit besar di Jakarta, tempat ia akan menjalani magang sebagai perawat. Suasana rumah sakit yang sibuk dan hiruk-pikuk pasien dan tenaga medis membuatnya merasa antusias, tetapi juga sedikit tegang. Dia tahu, ini adalah langkah penting dalam kariernya. Di ruang tunggu, ia bertemu dengan Anthony, seorang mahasiswa magang lain yang terlihat ceria dan penuh semangat. Anthony dikenal sebagai sosok yang suka tantangan, dan seringkali terlibat dalam masalah. Saat perkenalan, Anthony bercerita tentang pengalamannya di rumah sakit. Dengar, Randiva, ada banyak cerita seram di sini, terutama tentang lorong angker di ruang radiologi. Banyak yang bilang, kalau kita melewati lorong itu malam-malam, kita bisa melihat hal-hal aneh, katanya dengan nada menggoda. Mas Randiva tertawa kecil, menganggapnya sebagai lelucon belaka, tetapi ada rasa penasaran yang menggelitik di dalam hatinya. Beberapa malam kemudian, saat giliran mereka jaga malam, Anthony kembali mengajak Mas Randiva untuk menjelajahi lorong angker itu. Mas Randiva merasa ragu. Anthony, kita harus fokus pada tugas kita. Banyak pasien yang butuh perhatian kita, ujarnya dengan nada khawatir. Namun, Anthony bersikeras. Ayolah, ini hanya sedikit petualangan. Kita hanya melewati sebentar. Akhirnya, Mas Randiva menyerah pada bujukan Anthony dan mereka berdua melangkah menuju lorong tersebut. Saat mereka memasuki lorong yang gelap, suasana terasa semakin mencekam. Lampu-lampu flicker memberikan nuansa menakutkan, dan hawa dingin menyelimuti mereka seolah ada sesuatu yang mengawasi. Mas Randiva merasakan detak jantungnya semakin cepat, tetapi Anthony tampak santai, bahkan mulai bercerita tentang kisah-kisah menyeramkan yang pernah dia dengar. Tiba-tiba, di tengah lorong, Mas Randiva merasa ada perubahan yang aneh. Suara desiran angin menyusup ke telinganya, dan ia melihat bayangan samar di ujung lorong. Anthony, kita harus pergi. Aku merasa tidak enak tentang ini, ujarnya dengan nada tegas. Namun, Anthony menyuruhnya untuk tenang dan terus melangkah. Saat mereka mendekati ujung lorong, Mas Randiva melihat sosok perempuan berbaju putih dengan wajah yang pucat. Sosok itu tampak melayang di udara, dan matanya kosong menatap mereka. Anthony, yang awalnya berani, langsung panik dan berteriak. Sial, apa itu? Ia segera berbalik dan melarikan diri, meninggalkan Mas Randiva sendirian. Rasa takut dan bingung menyelimuti Mas Randiva. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi sosok itu semakin mendekat. Dalam keadaan ketakutan, ia berlari menyusul Anthony, tidak peduli lagi pada rasa malu atau rasa ingin tahunya. Setelah keluar dari lorong, mereka bertemu dengan satpam yang bertugas malam itu. Satpam tersebut, seorang pria tua bernama Pak Danu, melihat wajah mereka yang pucat dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Kalian berdua pasti melewati lorong itu, iya? Tanyanya dengan nada serius. Mas Randiva hanya mengangguk, masih terpengaruh oleh ketakutan yang baru saja dialaminya. Pak Danu kemudian mulai bercerita tentang lorong angker tersebut. Banyak yang bilang, di sini sering terjadi hal-hal aneh, terutama di sekitar ruang radiologi. Dulu, ada seorang ibu hamil Tionghoa yang meninggal di sini karena komplikasi. Sejak saat itu, arwahnya sering muncul, terutama pada malam hari. Mas Randiva mendengarkan cerita itu dengan seksama, rasa penasarannya semakin dalam. Dia dapat merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik cerita tersebut, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setelah berbincang dengan Pak Danu, mereka berdua kembali ke ruang jaga, tetapi perasaan tegang masih menyelimuti mereka. Keesokan harinya, Mas Randiva dipanggil oleh pimpinan rumah sakit untuk memberikan keterangan mengenai insiden. Malam itu, dalam pertemuan itu, ia merasa ada tekanan untuk menjaga rahasia. Pihak rumah sakit jelas tidak ingin berita buruk menyebar. Mereka memberikan peringatan agar kejadian tersebut tidak dibahas di luar lingkaran rumah sakit. Malam berikutnya, saat Mas Randiva bertugas lagi, ia merenungkan pengalamannya. Ia merasa ada yang aneh dengan tempat itu, dan rasa ingin tahunya semakin membara.
Ia bertekad untuk menyelidiki lebih dalam tentang rahasia kelam rumah sakit ini, bahkan jika itu berarti menghadapi ketakutan yang lebih besar. Namun, tanpa ia sadari, langkahnya menuju kebenaran akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam, di mana ia harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan perasaan campur aduk, antara rasa ingin tahu dan ketakutan, Mas Randiva melanjutkan malamnya, tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Rahasia kematian. Malam itu, suasana rumah sakit terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Mas Randiva duduk di ruang jaga, mengingat kembali pengalaman mengerikan yang ia alami di lorong angker. Pikirannya terus melayang kepada sosok perempuan berbaju putih yang ia lihat, dan cerita Pak Danu tentang ibu hamil Tionghoa yang meninggal. Kesedihan dan rasa penasaran mulai bercampur, menciptakan kerinduan untuk mengetahui kebenaran di balik misteri tersebut. Ketika Mas Randiva sedang merenung, pintu ruang jaga terbuka, dan Anthony masuk dengan wajah yang cerah. "Hei, Randiva, mau tahu sesuatu yang menarik?" tanyanya dengan nada ceria. Mas Randiva hanya mengangguk, meski ia masih merasa sedikit cemas. Anthony kemudian mulai bercerita tentang rumor yang beredar di kalangan perawat, mengenai praktik pesugihan yang dilakukan beberapa orang di rumah sakit. "Dengar, ada beberapa perawat yang katanya rela melakukan apa saja demi mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Mereka melakukan pesugihan, dan beberapa di antara mereka bahkan sudah merasakan hasilnya," kata Anthony dengan nada menggoda. Mas Randiva merasa terkejut. "Pesugihan, apa itu benar?" tanyanya, tidak percaya. Anthony mengangguk, memancarkan semangat yang aneh. "Ya, mereka percaya bahwa dengan memberikan tumbal, mereka bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Banyak yang mengatakan, arwah tumbal akan kembali menghantui mereka," jelas Anthony. Mas Randiva merasa ngeri mendengar cerita itu, tetapi di sisi lain, rasa ingin tahunya semakin membara. Beberapa hari setelah malam itu, Mas Randiva mendapat panggilan dari pimpinan rumah sakit untuk memberikan keterangan mengenai sosok yang mereka lihat di lorong angker. Di ruangan yang sunyi, ia menceritakan semua yang ia lihat dan rasakan, termasuk penjelasan Pak Danu tentang ibu hamil yang meninggal. Pimpinan rumah sakit mendengarkan dengan serius, tetapi wajah mereka menunjukkan ketidaknyamanan. "Kami tidak ingin isu ini menyebar, Randiva. Ada banyak hal yang harus tetap menjadi rahasia. Kami tidak ingin pasien dan keluarga mereka merasa takut ketika datang ke sini," kata salah satu pimpinan dengan tegas. Mas Randiva merasa tertekan, tetapi ia juga paham betapa pentingnya menjaga reputasi rumah sakit. Sementara itu, Anthony semakin terjerumus dalam dunia pesugihan. Ia mulai bergaul dengan beberapa perawat yang terlibat dalam praktik gelap itu. Mas Randiva merasa khawatir melihat perubahan pada Anthony. Teman yang dulunya ceria dan penuh semangat kini tampak gelisah dan sering berperilaku aneh. Dalam hati, Mas Randiva berusaha mengingatkan Anthony tentang bahayanya terlibat dalam hal-hal seperti itu, tetapi Anthony selalu mengabaikan peringatannya. Suatu malam, saat mereka bertugas bersama, insiden aneh kembali terjadi. Salah satu pasien, seorang wanita tua yang dirawat karena komplikasi, tiba-tiba mengalami kejang dan tidak sadarkan diri. Mas Randiva dan Anthony bergegas menanganinya, tetapi saat itu, Anthony terlihat tidak fokus dan lebih banyak melamun. "Anthony, bantu aku," teriak Mas Randiva, berusaha membangunkan temannya dari lamunannya. Setelah berhasil menangani pasien, mereka berdua kembali ke ruang jaga. Mas Randiva merasa semakin khawatir dengan keadaan Anthony. "Kau baik-baik saja, kau terlihat tidak seperti biasanya," tanyanya dengan nada serius. Anthony hanya menggelengkan kepala, tetapi Mas Randiva merasakan ada sesuatu yang salah. Hari berikutnya, berita mengejutkan menyebar di rumah sakit. Pasien wanita tua yang mereka tangani malam itu meninggal dunia. Pihak rumah sakit segera melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Di saat bersamaan, rumor tentang Anthony yang mencuri cincin dari pasien yang telah meninggal pun mulai beredar. Meskipun Anthony membantahnya, banyak yang mulai meragukan integritasnya.
Mas Randiva merasa semakin terjebak dalam situasi ini. Ia menyaksikan bagaimana praktik pesugihan mulai mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Beberapa rekan perawatnya yang terlibat dalam praktik itu tampak semakin tertekan, dan beberapa dari mereka bahkan mulai mengalami kecelakaan aneh. Mas Randiva berusaha menyelidiki lebih jauh, tetapi semakin ia menggali, semakin dalam ia terjerumus ke dalam kegelapan. Di tengah semua kekacauan ini, Mas Randiva mulai merasakan adanya kekuatan gelap yang mengintai di sekitar mereka. Suatu malam, saat bertugas sendirian, ia mendengar suara pelan dari lorong angker. Suara itu menyerukan namanya, dan tanpa sadar, ia merasa terdorong untuk mendekatinya. Dengan hati berdebar, ia melangkah menuju lorong, meski perasaan takut terus membayangi. Saat ia sampai di ujung lorong, sosok perempuan berbaju putih itu muncul lagi. Kali ini, wajahnya tampak lebih jelas. Mas Randiva terperangah melihat ekspresi wajahnya, ada kesedihan yang mendalam dan rasa sakit yang tak tertanggung. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Mas Randiva dalam kebingungan dan ketakutan. Apakah ini semua ada hubungannya dengan ibu hamil yang meninggal? Pikirnya, ia mulai menyadari bahwa semua kejadian ini bukan hanya kebetulan, tetapi sebuah peringatan. Rasa penyesalan dan ketidakberdayaan mulai menggerogoti jiwanya. Ia tahu, ia harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan kegelapan yang mengancam semua orang di rumah sakit itu, termasuk dirinya sendiri. Dengan tekad yang baru, Mas Randiva berjanji untuk mencari tahu lebih dalam tentang praktik pesugihan yang sedang merajalela di rumah sakit. Ia harus menemukan kebenaran di balik semua ini sebelum terlambat, dan sebelum seseorang menjadi tumbal berikutnya. Namun, langkahnya menuju kebenaran itu penuh dengan bahaya, dan ia harus siap menghadapi konsekuensi yang menyertainya. Pesugihan dan tumbal. Mas Randiva tidak bisa tidur nyenyak setelah mengalami kejadian aneh di lorong angker dan mendengar rumor tentang praktik pesugihan di rumah sakit. Rasa penasarannya semakin membara, dan hatinya dipenuhi oleh ketakutan akan apa yang mungkin ia temukan jika ia terus menyelidiki lebih dalam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan semua peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dari hari ke hari, ia memperhatikan perubahan pada rekan-rekan kerjanya, terutama Anthony. Temannya itu semakin terjerumus dalam dunia gelap, bergaul dengan perawat-perawat yang terlibat dalam praktik pesugihan. Mas Randiva merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berusaha untuk memperingatkan Anthony, tetapi setiap kali ia mencoba berbicara, Anthony selalu mengalihkan pembicaraan atau bahkan menertawakannya. Suatu malam, saat Mas Randiva bertugas sendirian di ruang jaga, ia menerima pesan dari seorang perawat senior bernama Siti. Siti dikenal sebagai sosok yang bijak dan seringkali membantu para mahasiswa magang. Randiva, kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di rumah sakit ini, datanglah ke ruang perawat malam ini setelah jam kerja. Aku ada yang ingin aku tunjukkan padamu, tulisnya dalam pesan singkat. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Mas Randiva menunggu hingga jam kerjanya selesai sebelum menuju ke ruang perawat. Saat ia tiba, Siti sudah menunggu dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku mendengar kamu dan Anthony baru saja mengalami hal aneh di lorong itu, kata Siti dengan nada khawatir. Mas Randiva mengangguk, dan Siti melanjutkan, ada rahasia besar yang harus kamu ketahui. Ini bukan hanya tentang arwah yang mengganggu, tetapi juga tentang kekuatan gelap yang beroperasi di sini. Siti kemudian menjelaskan bahwa beberapa perawat dan pegawai rumah sakit terlibat dalam praktik pesugihan dengan mengorbankan tumbal. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual tertentu, mereka bisa mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang melimpah. Tumbal itu bisa berupa apa saja, hewan, bahkan manusia. Mereka yang terlibat seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang menjual jiwa mereka untuk kekayaan yang tidak berkelanjutan, ungkap Siti. Mas Randiva merasa ngeri mendengar penjelasan Siti. Tapi mengapa mereka melakukan itu? Bukankah mereka tahu ada konsekuensi? Tanyanya, berusaha memahami motivasi di balik tindakan mereka. Begitulah, jawab Siti. Kekayaan dan kekuasaan seringkali menggoda orang untuk mengabaikan moralitas.
Mereka terjebak dalam janji-janji manis, tetapi pada kenyataannya, mereka akan mendapatkan kutukan yang jauh lebih besar. Setelah diskusi itu, Mas Randiva merasa semakin ingin tahu dan bertekad untuk menyelidiki lebih jauh. Dia mulai mengamati perilaku teman-teman kerjanya, mencatat perubahan yang terjadi. Ia menyadari bahwa beberapa dari mereka yang terlibat dalam praktik pesugihan menjadi sangat agresif dan tidak peduli pada pasien. Mereka lebih fokus pada kekayaan dan hasil dari praktik mereka, meninggalkan etika profesi mereka. Suatu malam, saat Mas Randiva sedang bertugas, ia melihat Anthony berbicara dengan sekelompok perawat di sudut ruang perawat. Mereka tampak terlibat dalam diskusi serius, dan Mas Randiva merasa ada yang aneh. Ia mendekati mereka dengan hati-hati dan mendengar mereka membicarakan ritual yang akan dilakukan malam itu. Kita butuh tumbal yang tepat. Kita tidak bisa gagal lagi, kata salah satu perawat dengan nada tegas, membuat Mas Randiva terkejut. Dengan penuh keberanian, Mas Randiva memutuskan untuk mendekat dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Namun, saat ia berbicara, Anthony menatapnya dengan tajam. Ini bukan urusanmu, Randiva. Pergilah sebelum kamu terlibat lebih jauh, ucap Anthony dengan nada mengancam. Mas Randiva merasa terasing, tetapi ia tidak akan mundur. Keesokan harinya, berita mengejutkan datang. Salah satu perawat yang terlibat dalam praktik pesugihan ditemukan meninggal secara misterius di ruang kerjanya. Mas Randiva merasa ngeri. Ia tahu bahwa ini tidak hanya kebetulan, tetapi akibat dari tindakan mereka. Suasana di rumah sakit menjadi semakin tegang, dan banyak rekan kerja yang mulai merasa takut. Di tengah kekacauan itu, Mas Randiva menghadapi dilema. Ia ingin melaporkan praktik gelap ini kepada pihak berwenang, tetapi ia juga takut akan konsekuensi yang mungkin menimpa dirinya dan orang-orang terdekatnya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin kompleks, di mana moralitas dan keselamatan menjadi taruhan. Suatu malam, Mas Randiva kembali ke lorong angker, berusaha mencari jawaban dari sosok yang ia lihat sebelumnya. Dengan hati berdebar, ia melangkah lebih dalam ke lorong. Saat ia sampai di tempat yang sama, sosok perempuan berbaju putih muncul kembali. Tetapi kali ini, sosok itu tampak lebih jelas dan lebih dekat. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, seolah ingin menyampaikan pesan yang sangat penting. Jangan biarkan mereka mengorbankan jiwa untuk kekayaan. Setiap tumbal akan mengundang kutukan, suara lembutnya terdengar, menggema di dalam pikiran Mas Randiva. Ia merasa tergetar, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, tetapi sosok itu hanya menatapnya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu, Mas Randiva kembali dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan untuk menghentikan praktik pesugihan yang merusak itu, tetapi langkah apa yang harus ia ambil? Apakah ia akan melawan teman-temannya dan menghadapi risiko yang mengancam hidupnya? Dengan tekad yang semakin kuat, Mas Randiva memutuskan untuk mengumpulkan bukti dan mencari dukungan dari rekan-rekannya yang masih memiliki moralitas. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semua orang yang terlibat dalam praktik pesugihan itu menjadi tumbal berikutnya. Namun, ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah dan bisa berujung pada konsekuensi yang lebih mengerikan. Keputusannya untuk melawan kegelapan akan mengubah hidupnya selamanya, dan ia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Konsekuensi dari pilihan. Mas Randiva merasa jantungnya berdegup kencang saat ia mengumpulkan informasi tentang praktik pesugihan yang merajalela di rumah sakit. Setiap malam, ia berusaha mencatat perilaku aneh rekan-rekannya dan berbicara dengan beberapa pasien yang pernah mengalami kejadian aneh. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian, dan ia mulai mencari dukungan dari rekan-rekan perawat yang masih memiliki moralitas dan kepedulian terhadap pasien. Suatu malam, ia mengundang Siti dan beberapa perawat senior lainnya untuk berkumpul di ruang perawat setelah jam kerja. Kita perlu berbicara tentang apa yang terjadi di sini, ujar Mas Randiva dengan nada serius. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Beberapa dari kita terlibat dalam praktik pesugihan,
dan ini bisa berakibat fatal bagi semua orang. Siti dan yang lainnya mengangguk, menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Kami juga merasakan hal yang sama, Randiva. Beberapa perawat yang terlibat dalam praktik itu telah berubah. Mereka tidak lagi peduli pada pasien, hanya fokus pada kekayaan, kata Siti. Tapi kita harus hati-hati. Jika kita berbicara, mereka bisa membalas. Mas Randiva menyadari bahwa risiko berbicara adalah nyata. Namun, ia tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Kita harus melaporkannya kepada pihak berwenang. Kita harus menghentikan praktik kotor ini sebelum ada yang menjadi tumbal lagi, katanya dengan penuh tekad. Malam itu, mereka sepakat untuk mengumpulkan bukti dan merencanakan tindakan lebih lanjut. Namun, saat mereka bersiap-siap, berita buruk kembali datang. Salah satu perawat yang terlibat dalam praktik pesugihan, Tika, ditemukan tewas di ruang kerjanya. Kematian itu terjadi dalam keadaan yang misterius, dan rumor mulai menyebar bahwa itu adalah akibat dari kutukan yang menyertai praktik pesugihan tersebut. Suasana di rumah sakit semakin tegang. Banyak perawat yang mulai merasa takut untuk melanjutkan pekerjaan mereka, sementara yang lainnya tetap terjebak dalam praktik gelap. Mas Randiva merasakan ketidakadilan ini, dan ia semakin bertekad untuk mencari kebenaran. Di tengah malam, saat Mas Randiva sedang bertugas, ia melihat Anthony berperilaku aneh. Temannya itu tampak gelisah dan sering kali menatap ke arah lorong angker. "Anthony, kau baik-baik saja?" tanya Mas Randiva, mencoba mendekatinya. Anthony hanya menggelengkan kepala, tetapi ada kilatan ketakutan di matanya. "Aku merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, aku melakukan ritual dan aku tidak yakin apakah itu berhasil," jawabnya dengan suara bergetar. Mas Randiva merasa khawatir. "Kau harus berbicara dengan Siti atau yang lainnya. Ini tidak bisa dibiarkan." Tetapi Anthony hanya mengabaikannya dan pergi menjauh, seolah menghindar dari kenyataan yang dihadapinya. Mas Randiva merasa putus asa, menyadari bahwa teman-temannya yang terlibat dalam praktik ini semakin terasing dari kebenaran. Sementara itu, Mas Randiva dan rekan-rekannya terus mengumpulkan bukti. Mereka mulai mendokumentasikan setiap kejadian aneh yang terjadi di rumah sakit, termasuk pengakuan dari beberapa perawat yang merasa terjebak dalam praktik pesugihan. Namun, saat mereka mulai mendapatkan lebih banyak informasi, mereka juga menyadari bahwa ada orang-orang yang berusaha menghentikan mereka. Suatu malam, saat Mas Randiva pulang dari tugas, ia merasakan ada yang mengikuti. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi rasa takut mulai menguasai dirinya. Ketika ia sampai di rumah, ia melihat bayangan di belakangnya, dan saat ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Perasaan cemas terus membayangi pikiran Mas Randiva. Ia tahu bahwa ia sedang berada dalam bahaya. Keesokan harinya, saat ia kembali ke rumah sakit, Mas Randiva mendapati Siti tidak ada di tempat kerjanya. Ketika ia bertanya kepada rekan-rekannya, mereka mengatakan bahwa Siti telah menghilang tanpa jejak. Keresahan menyelimuti hati Mas Randiva. Apakah Siti juga menjadi korban dari praktik pesugihan tersebut? Malam berikutnya, Mas Randiva kembali ke lorong angker, terpaksa menghadapi ketakutannya sendiri. Ia berharap sosok perempuan berbaju putih itu akan muncul lagi untuk memberikan petunjuk. Saat ia berdiri di ujung lorong, tiba-tiba sosok itu muncul, wajahnya kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. "Kau harus menghentikan semua ini, sebelum semua terlambat," ucap sosok itu dengan suara lembut namun penuh penekanan. "Siapa kau? Apa yang harus aku lakukan?" tanya Mas Randiva dengan suara bergetar. Sosok itu hanya menatapnya dengan penuh kesedihan, lalu menghilang. Dalam sekejap, Mas Randiva merasa kehilangan petunjuk yang sangat penting. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Mas Randiva dan rekan-rekannya memutuskan untuk melaporkan semua yang mereka temukan kepada pimpinan rumah sakit. Mereka membuat laporan resmi dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Namun, saat mereka melakukannya, mereka dihadapkan pada ancaman dari para pelaku praktik pesugihan yang merasa terancam. Suatu malam, saat Mas Randiva sedang bersiap untuk pergi ke kantor pimpinan rumah sakit,
ia menerima pesan misterius yang memperingatkannya untuk berhenti menyelidiki. Jangan campuri urusan yang bukan milikmu. Ini adalah peringatan terakhir, bunyi pesan itu. Rasa takut mulai menguasai dirinya, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ia tidak bisa mundur. Dengan keberanian yang tersisa, Mas Randiva memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Ia dan rekan-rekannya melaporkan semua yang mereka ketahui kepada pimpinan rumah sakit. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, mereka justru dihadapkan pada respon yang tidak terduga. Pimpinan rumah sakit menolak untuk mengakui adanya praktik pesugihan dan malah memperingatkan mereka untuk tidak menyebarkan rumor. Merasa terjebak dan takut akan keselamatan mereka, Mas Randiva dan rekan-rekannya mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melawan sendirian, dan harus mencari cara untuk mengungkap kebenaran kepada publik dan pihak berwenang di luar rumah sakit. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan rencana mereka, tragedi kembali menghantam. Salah satu rekan mereka, yang terlibat dalam pengumpulan bukti, ditemukan tewas dalam keadaan yang sama misteriusnya dengan Tika. Kejadian ini mengguncang hati Mas Randiva dan semakin memotivasi mereka untuk bertindak. Mas Randiva kini menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya membawa risiko besar. Ia harus siap menghadapi kegelapan yang mengintai di balik praktik pesugihan ini. Dalam pertempuran melawan kekuatan gelap, ia tahu bahwa keberanian dan moralitas akan menjadi senjatanya. Namun, ia juga harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya, konsekuensi yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Penyesalan dan pembalasan, kekacauan di rumah sakit semakin meningkat, dan Mas Randiva merasa terjebak dalam pusaran kegelapan yang tak terhindarkan. Setelah kematian rekannya yang misterius, ia dan kelompoknya memutuskan untuk mempercepat langkah mereka dalam mengungkap praktik pesugihan yang merusak. Mereka tahu bahwa waktu semakin sempit, dan setiap detik berharga bisa berarti keselamatan atau keterpurukan. Mas Randiva dan rekan-rekannya merencanakan untuk mengumpulkan semua bukti dan melaporkannya ke pihak berwenang di luar rumah sakit. Mereka bertekad untuk membawa semua informasi ke media dan memastikan bahwa praktik gelap ini tidak hanya diketahui oleh pihak rumah sakit, tetapi juga oleh publik. Namun, mereka sadar bahwa langkah ini sangat berisiko dan bisa mengundang balasan yang mengerikan dari para pelaku pesugihan. Sebelum melangkah lebih jauh, Mas Randiva memutuskan untuk kembali ke lorong angker itu, berharap sosok perempuan berbaju putih yang telah ia lihat sebelumnya akan memberikan petunjuk terakhir. Dalam kegelapan yang menyelimuti lorong, ia memanggil sosok itu dengan harapan bisa mendapatkan jawaban. Tiba-tiba, sosok itu muncul, terlihat lebih nyata dan lebih menyedihkan daripada sebelumnya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Mas Randiva, suaranya bergetar. Sosok itu menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Kau harus berhati-hati. Kekuatan yang mereka panggil lebih besar dari yang kau bayangkan. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja," ucap sosok itu, suaranya penuh peringatan. "Bagaimana aku bisa menghentikan semua ini? Apa yang harus aku lakukan?" Mas Randiva meminta penjelasan lebih lanjut. Namun, sebelum sosok itu menjawab, ia melihat bayangan gelap bergerak di belakangnya. Rasa takut menjalar di seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Mendapati dirinya sendirian dalam gelap, Mas Randiva berlari kembali ke ruang jaga. Ketika ia tiba, ia menemukan Antoni sudah menunggu di sana dengan wajah yang gelisah. "Randiva, kita harus bicara. Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Mereka mulai mengincar kita," kata Antoni dengan nada panik. Mas Randiva merasa terkejut. "Apa maksudmu? Apa yang kau ketahui?" tanyanya, tetapi Antoni hanya menggelengkan kepala. "Aku terlibat dalam ritual itu, dan sekarang aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Aku sudah melihat hal-hal yang tidak seharusnya kulihat," ucap Antoni. Antoni kemudian menceritakan pengalaman mengerikannya selama beberapa malam terakhir. Ia mulai mendengar bisikan di telinganya, dan melihat bayangan-bayangan yang mengintainya. "Aku merasa seperti mereka ingin mengambilku sebagai tumbal," ungkapnya, wajahnya tampak pucat. Mas Randiva merasakan kepanikan di dalam dirinya.
Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus melaporkan semua ini. Serunya. Namun, Anthony tampak putus asa. Aku tidak yakin itu akan berhasil. Mereka adalah kekuatan yang lebih besar dari kita. Malam itu, Mas Randiva dan Anthony sepakat untuk tetap melanjutkan rencana mereka. Mereka mengumpulkan semua bukti yang mereka miliki, termasuk rekaman video dan pengakuan dari beberapa perawat yang terlibat. Dengan hati berdebar, mereka merencanakan untuk pergi ke kantor kepolisian keesokan harinya. Namun, saat mereka bersiap-siap, tragedi kembali menghantam. Ketika tiba di rumah, Mas Randiva menemukan pintu rumahnya terbuka lebar. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia melangkah masuk dan menjumpai pemandangan yang mengerikan. Semua barang di dalam rumahnya berantakan, dan di tengah ruangan, terdapat sebuah pesan yang ditulis dengan tinta merah, "Jangan campuri urusan kami." Rasa takut menyelimuti Mas Randiva. Ia tahu bahwa mereka telah menarik perhatian kekuatan gelap yang selama ini beroperasi di rumah sakit. Tanpa ragu, ia segera menghubungi Anthony dan memberitahu keadaan darurat. Kita harus bertemu di rumah Siti. Dia mungkin bisa membantu kita, ujarnya, berusaha tetap tenang meskipun kepanikan mulai melanda. Di rumah Siti, Mas Randiva dan Anthony menemukan beberapa perawat lainnya yang juga merasa terancam. Mereka semua berbagi pengalaman dan ketakutan mereka, menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kita harus bersatu dan melawannya. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang, kata Mas Randiva dengan penuh semangat. Sementara itu, di luar, malam semakin gelap dan suasana semakin mencekam. Mereka semua merencanakan untuk pergi ke pihak berwenang keesokan harinya, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Kekuatan yang mengintai mereka tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Keesokan harinya, saat mereka bersiap untuk pergi, mereka mendengar suara ketukan keras di pintu. Ketika Mas Randiva membuka pintu, ia mendapati sosok yang dikenal, salah satu perawat yang terlibat dalam praktik pesugihan, Lila, berdiri di sana dengan wajah yang ketakutan. "Mereka datang untukku. Aku tidak bisa berlama-lama di sini," katanya dengan suara gemetar. Mas Randiva merasa khawatir. "Siapa yang datang?" tanyanya. "Mereka yang terlibat dalam ritual. Mereka tidak ingin ada yang tahu tentang keberadaan kami. Kita harus pergi sebelum terlambat," jawab Lila, mengajak mereka untuk segera pergi. Dalam kepanikan, mereka semua berlari keluar dari rumah Siti. Namun, di luar, mereka terjebak. Sekelompok orang yang terlibat dalam praktik pesugihan menunggu di sekeliling, dengan tatapan penuh ancaman. Mas Randiva dan rekan-rekannya merasa terjepit, tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kekacauan itu, Mas Randiva teringat akan sosok perempuan berbaju putih yang selalu muncul dalam mimpinya. "Kita harus berani. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyakiti kita," teriaknya, berusaha membangkitkan semangat teman-temannya. Dengan keberanian yang tersisa, mereka berusaha melawan. Namun, para pelaku pesugihan itu memiliki kekuatan yang lebih besar, dan satu persatu, rekan-rekannya mulai terjatuh. Mas Randiva merasakan kepedihan ketika melihat mereka terjebak dalam kegelapan, dan ia sendiri pun tidak bisa menghindar dari ancaman yang mengintai. Dalam momen terakhir yang mencekam, Mas Randiva berteriak, "Kami tidak akan menjadi tumbal. Kami akan mengungkap semua ini." Saat itu, sosok perempuan berbaju putih muncul kembali, dan Mas Randiva merasakan energi yang mengalir dalam dirinya. "Bersatu," teriaknya, memotivasi rekan-rekannya untuk melawan bersama. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, mereka bersatu dan melawan para pelaku pesugihan. Dalam pertempuran yang sengit, mereka berhasil melawan balik. Namun, dalam prosesnya, Mas Randiva merasakan bahwa tidak semua dari mereka akan selamat. Ketika suara teriakan dan kekacauan mencapai puncaknya, satu persatu, rekan-rekannya mulai jatuh, terjebak dalam kegelapan. Di tengah perjuangan itu, Mas Randiva menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya pertarungan fisik tetapi juga pertarungan jiwa. Ketika semua tampak suram, ia bertekad untuk tidak menyerah. Dalam hati,
Ia berdoa agar arwah ibu hamil yang meninggal dapat memberikan perlindungan, dan dengan kekuatan itu, ia bersatu dengan teman-temannya untuk melawan kekuatan gelap yang mengancam mereka. Akhirnya, setelah pertempuran yang melelahkan dan penuh pengorbanan, mereka berhasil mengusir para pelaku pesugihan tersebut. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Beberapa rekan mereka hilang, dan Mas Randiva merasa penyesalan yang mendalam. Dia menyadari bahwa dalam pencarian kekayaan dan kekuasaan, mereka telah mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwa dan persahabatan. Dalam keheningan malam, Mas Randiva berdiri sendiri, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa hancur, tetapi di dalam hatinya ada harapan baru untuk memperbaiki keadaan. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji untuk mengungkap kebenaran tentang praktik pesugihan di rumah sakit dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan menjadi tumbal. Cerita berakhir dengan Mas Randiva yang berdiri di depan rumah sakit, melihat ke langit malam yang mendung. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan harapan dan keberanian, ia melangkah maju, bertekad untuk menciptakan perubahan dan membebaskan semua jiwa yang terjebak dalam kegelapan.